Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bihuquqillah adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ma daqatillah wa farrajahullah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hadrati ashabihil kiram wa hadrati a'immatil mujtahidin wa hadrati jami'a ulaillahi ta'ala min masyarikil ardi wa magharibiha wa hadrati Syekh Abi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar Ajawi wa hadrati Syekh Said Al-Marzuki Al-Maliki wa hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa amatina wa khalina wa khalatina wa ikhwanina wa akhwatina wa qarabatina wa jiranina man habba wa sallallahu alaihi wa sallam bil huquqi alaina wa jamil muslimin wa muslimat wa mu'minin wa mu'minat syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. Iya kan, iya kan. Kita lanjut halaman 149. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa ma'na hadzal bait, adapun arti daripada bait ini yaitu bait antis enis watin wafatul mustafa khuyirna fakhtarnan nabil muqtafa. Maknanya apa? Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam fariqud dunya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memisahkan dunia, meninggal dunia maksudnya. Wa indahu yauma idzin, dan di sisinya saat itu, saat beliau meninggal dunia, tis'u zaujatin, masih ada 9 istri. Wa haula ittis'u, dan 9 istri itu hunnal lawati khayyirna baina dzalika. Ya, mereka lah yang diminta untuk memilih, ya, antara hidup dengan memilih dunia atau hidup dengan memilih bersama Rasulullah. Nah, jadi Rasulullah sebenarnya sih kalau pengen kaya apa juga bisa didapetin, ya. Gunung Uhud, ya, bisa tuh berubah jadi emas, ya. Kalau Gunung Uhud jadi emas tuh milik Rasulullah, sampai sekarang kagak habis kali itu, ya. Dari dulu keturunannya makan gitu, ya, belanja, ya kan, potong segram gitu misalnya, 2 gram, sekilo, 2 kilo, nggak habis tuh sampai sekarang. Tapi Rasulullah nggak pernah melakukan itu, ya. Begitu juga istrinya, ya, karena memang mereka orang pilihan, disebut dengan khuyyirna itu, ya, al-muqtafa, maka mereka tidak lebih mementingkan dunia, ya, tapi lebih mementingkan akhirat gitu. Nah, maka mereka akhirnya lebih memilih hidup bersama Nabi walaupun tidak harus bergelimang harta. Padahal kalau seandainya mereka memilih tuh, ya Rasulullah, saya pilih bercerai kepada kamu, tapi izinkan saya jadi orang kaya. Nabi setujui itu. Ya, bisa Nabi setujui, Nabi kasih itu apa yang mereka, yang istri-istrinya mau, ya. Tapi ya, semua istri-istri yang ada pada waktu itu memilih hidup bersama Nabi dengan kondisi, ya, sebagaimana yang ada pada diri Rasulullah. Wa hadza min khasaisihi sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah termasuk daripada keistimewaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ai anna takhira 'alan nisa'i fi nafsihi sallallahu alaihi wasallam baina mufaraqatihi lahunna, yaitu bahwa memilih bagi istri-istrinya pada diri Rasulullah, ya, antara memisahkannya lahunna bagi istri tersebut talaban lid dunya, dalam rangka mencari dunia, wal iqamati ma'ahu, dan tetap tinggal bersama Nabi, talaban lil akhirah, ya, untuk mencari akhirat, wajibun alaihi sallallahu alaihi wasallam, hukumnya adalah wajib bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dalam arti kalau keluarganya Nabi ya, itu udah pasti dah jauh lebih mementingkan akhirat ketimbang dunia. Mungkin kita sadar sih ya bahwa dunia itu sementara, tapi kecenderungan dan cinta kita sama dunia mungkin bisa jadi paling tidak 50-50 kali begitu. Ya, artinya apa? 50% masih kita cari dunia gitu, paling tidaknya itu 50% kita sadari bahwa hidup di dunia itu tidak selamanya dan kita butuh untuk hidup di akhirat. Kalau Rasulullah dan keluarganya udah full ya 100% itu untuk akhirat. Karena itu hidup dengan berbagai macam cobaan berat dan lain sebagainya, karena sadar bahwa akhirat itu memang adalah hidup yang mereka tuju, sehingga beratnya hidup di dunia itu nggak jadi masalah bagi mereka, karena mereka sadar banget ya hidup di akhirat itulah hidup yang sesungguhnya. Kalau kita ya mata kita, batin kita itu memang tertutup untuk itu ya, sehingga kita nggak bisa melihat akhirat itu sebagai sesuatu yang membahagiakan di saat-saat kita lagi susah gitu misalnya ya. Dah biarin dah diuji begini ya kan, biarin diuji lapar begitu, nanti juga di akhirat senang. Kita kagak bisa itu begitu tuh ya, belum mampu untuk 100% menerima hal yang sedemikian. Bagi kita ya lapar aja ya, susah aja, walaupun kita sadar bahwa akhirat itu adalah baik begitu. Nah, kalau bagi kelompok-kelompok mereka itu hal-hal yang sedemikian bisa jadi ujian itu menyenangkan, membahagiakan bagi mereka, karena semakin mereka mendapatkan ujian yang berat dan semakin mereka mampu menghadapinya, kesononya mereka lebih tinggi lagi kedudukannya gitu ya. Itu yang mereka sadari. Kalau kita kan belum sampai ke sono begitu ya, belum sampai kita. Taraf pemikiran akhirat kita itu belum sejauh ya mereka miliki dibandingkan dengan kita, sehingga ya bagaimanapun kita tetap ya dunia kita itu harus ada gitu ya, walaupun itu tidak salah ya, tidak salah, karena memang di dalam doa kita juga kan ada ya kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, memang ada seperti itu. Dan alangkah indahnya juga kalau kita bisa menjadikan segala aktivitas dunia kita itu bisa masuk ke lorong akhirat gitu. Caranya yang pertama, ikhlaskan segala kegiatan tersebut dan niatkan semuanya adalah dalam rangka ibadah lillahi ta'ala. Maka semua aktivitas dunia kita itu akan jadi nilai-nilai akhirat. Ali bin Abi Thalib itu kalau nggak salah ya, dia berkata, kamin amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah fayasiru min a'malid dunya bisu'in niyati. Berapa banyak ya amal ibadah gitu yang tampangnya, yang casingnya ya, casing akhirat gitu, tapi berubah menjadi amal dunia, berarti tidak ada nilai pahalanya begitu. Bisu in niyati, disebabkan gara-gara jeleknya niat ya. Kelihatannya ya berbuat itu ada dalilnya, bahkan ya ada perintahnya dari Al-Quran dan dari Sunnah, tapi niatnya buruk, niatnya jelek ya, maka amal-amal ibadah-ibadah yang tadi bahkan ada perintahnya dalam Al-Quran dan dalam Sunnah bisa berubah kosong nilainya gara-gara jeleknya gitu ya. Lalu Ali bin Abi Thalib melanjutkan, wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya fayasiru min a'malil akhirah bi husnin niyah. Berapa banyak ya amal perbuatan yang casingnya, yang kelihatannya begitu, tampang luarnya adalah tampang luar dunia, perbuatannya perbuatan di dunia yang bahkan kalau dicari dalilnya itu kagak ada dalam ayat, dalam sunnah begitu, tapi berubah menjadi amal akhirat yang di dalamnya ada
pahalanya. Berarti kalau begitu bihusnin niyati, disebabkan gara-gara bagusnya niat, ya. Perkara-perkara mubah, ya, itu di dalam hidup kita, perkara mubah banyak banget itu. Yang paling enak tidur dah, ya, kan enak tuh tidur tuh, ya. Itu kalau kita lihat-lihat, ya, dalam Al-Quran perintah tidur juga kayaknya kagak ada dah. Perintah bangun ada kali, ya, supaya sholat gitu maksudnya. Wa minal laili fatahajjad bihi, kan itu namanya perintah bangun kalau begitu, bukan perintah tidur, kan nggak ada. Jadi perintah tidur tuh nggak ada, ya. Terus ternyata tidur itu di dalam agama Islam dikondisikan yang tadinya mubah itu bisa jadi ibadah, ya. Bagaimana caranya? Nah, diajarin tuh oleh Rasulullah, ya. Kalau mau tidur, terutama tidur malam, ya kan, disuruh berwudu dulu, ya kan. Pas sudah rebahan, baca ayat-ayat Al-Quran, baca doa, ya. Yang kagak kalah pentingnya adalah niat untuk bangun malam, ya. Di samping doa yang kita baca sambil kita, ya, mengantar tidur kita, niat untuk bangun malam itu penting untuk qiyamul lail. Nabi mengatakan orang yang dalam tidurnya itu niat untuk qiyamul lail, lalu kemudian akhirnya faghalabahun naum, katanya, ya, dia kelewatan gitu tidurnya sampai akhirnya bangun lewat subuh dah gitu, ya. Maka yang pertama dari niatnya yang dia ucapkan itu udah dapat pahala, ya. Terus yang kedua, tidur yang dikerjakan berubah menjadi sedekah. Tuh, ya kan? Tidur bagi orang yang beriman gara-gara niat mau bangun malam berubah menjadi sedekah. Bagi kita orang yang cere-cere nih gitu, ya kan, yang ekonominya menengah ke bawah, daripada sedekah pakai duit mendingan sedekah pakai tidur. Yang kaya jangan, ya. Kalau yang kaya tetap pakai duit sedekahnya, ya kan. Yang kaya mau begitu juga, ya kan. Aku mah sedekah gampang dah, gue tidur aja, ya kan. Enak kalau begitu. Nah, itu cara bagaimana supaya dunia kita berubah menjadi nilai-nilai akhirat. Padahal tidur tuh, ya, kalau kita bisa mengelola tidur kita dengan baik, maka tidur pun menjadi ibadah. Walaupun pada awalnya tidur itu adalah sebagai hal yang mubah gitu, ya. Nah, ini pentingnya kita, ya, mengelola niat tuh seperti itu, ya. Maka dengan cara sedemikian, ya, sampai tidur kita pun akan berubah menjadi ibadah kalau dengan cara seperti itu. Maka bedalah, ya, tidur kita yang hanya tidur begitu aja, ya. Kalau seandainya diawali dengan berwudu, diawali dengan niat, ya, diiringi dengan pembacaan ayat-ayat dan lain sebagainya. Ini pentingnya untuk menjadikan tidur kita lebih berkualitas, ya. Ini tidak ada lain adalah dalam rangka apa? Menjadikan kehidupan dunia kita kelola untuk berubah menjadi ibadah, begitu, ya. Segala sesuatu yang sifatnya mubah itu bisa, ya, zari'ah, kita cari, kita tarik kemana-mana. Jadi yang mubah itu bisa ditarik ke haram, bisa ditarik ke makruh, bisa ditarik ke, ya, wajib bahkan, ya, dan lain sebagainya. Berikutnya, wa tazawwuju aktsara min arba'in ila ghairi nihayatin jaizun lahu sallallahu alaihi wasallam. Ya, memiliki istri atau kawin lebih daripada 4 orang perempuan tanpa ada batas, ya, 4 terus tak terbatas, jaizun lahu sallallahu alaihi wasallam, hukumnya adalah boleh bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li'annahu ma'munum minal juri, karena beliau adalah orang yang terlindung dari perbuatan zalim, ya. Ini bagi Rasulullah nih namanya khasais, ya, keistimewaan bagi Rasulullah, bahwa Rasulullah boleh menikah lebih dari 4 istri. Kalaupun Rasulullah memiliki lebih dari 4 istri, Rasulullah tidak akan melakukan tindakan
zalim apapun kepada istri-istrinya. Ya, kalau kita hitung 9 dah, ya harinya aja ada 7, ya kan? Itu nggilirnya kemana jadinya kalau begitu? Ya, udah lewat kan kalau gitu. Kalau harinya ada 9, istrinya 9 kan dapat satu-satu. Ini harinya 7, istrinya ada 9 gitu. Ini yang pada waktu Rasulullah meninggal tuh, ya. Pada waktu Rasulullah hidup kan lebih daripada itu, ya. Nah, karena Rasulullah itu orang yang memang dilindungi atau maksum di hadapan Allah, maka Rasulullah bisa melakukan hal yang sedemikian tadi itu. Wa kanat ziyadatu ala tis'in hurrimat biqaulihi ta'ala la yahillu lakan nisa'u min ba'du. Dan menikah atau kawin lebih daripada 9 itu telah diharamkan berdasarkan perintah Allah, berdasarkan firman Allah, la yahillu lakan nisa min ba'du, ya. Tidak halal lagi bagimu mengawini perempuan-perempuan sesudah itu. Namun ayat ini dimansuh katanya, tsumma nusikha dzalika biqaulihi ta'ala. Kemudian ayat tersebut dinasakh atau dihapus dengan firman Allah yang lainnya, inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna. Ya, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagi istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya. Jadi awalnya sampai batas 9, setelah itu sebenarnya dilarang, ya. Tapi setelah itu ada ayat perbaikan, kira-kira nasikh mansuh namanya, ya. Untuk kemudian Nabi diperkenankan untuk menikah lebih daripada 9. Katanya lagi, lakin lam yaqa minhu tazawwujum ba'dan nahi aniz ziyadati 'alaiha. Akan tetapi tidak terjadi perkawinan setelah adanya larangan, ya, melebihi daripada 9. Wa minal khasaisi aidan, dan diantara keistimewaan Nabi juga adalah aqduhu sallallahu alaihi wasallam bila waliyin wa bila syuhudin wa bila mahrin ibtidaan wa intihaan. Dan diantara keistimewaan Rasulullah adalah beliau boleh melaksanakan akad nikah tanpa wali, ya, tanpa saksi, tanpa mahar, ya, di awal ataupun di akhir. Jadi bagi Rasulullah ini keistimewaannya. Cuman nanti di belakang ada hal-hal yang sangat berat yang mungkin bagi kita gak mampu gitu kan. Di antaranya salat duha wajib, salat witir wajib, terus berkorban, ya, udhiyah itu wajib, ya. Bagi kita kan itu sunnah. Tapi bagi Rasulullah itu hukumnya adalah wajib. Nah, jadi di atas keistimewaan-keistimewaan yang Rasulullah miliki, tapi juga Rasulullah punya kewajiban-kewajiban yang di luar kemampuan kita lah, pokoknya begitu. Wa jumlatu ma khussa bihi sallallahu alaihi wasallam arba'atu anwa'in. Adapun, ya, keseluruhan nilai-nilai keistimewaan bagi Rasulullah itu ada 4 macam. Ahaduha, yang pertama al-mubahat, ya, ay at-takhfifat, ya, yang sifatnya ringan, yang sifatnya boleh. Tapi rata-rata ini jarang dikerjakan oleh Rasulullah, atau mungkin nggak ada kali, ya. Minha ibahatul wisali, diperbolehkannya nyambung puasa. Wa huwa ayyusila sauman nahari bi imsakil laili ma shaumil ladzi ba'dahu min ghairi ayyat'ama syai'an. Yaitu menyambung puasa pada siang hari, menahan sampai malam, disertai dengan puasa setelahnya lagi tanpa makan sedikit pun. Ya, kan ada istilahnya puasa wisal tuh, ya. Jadi puasa hari Senin misalnya nyambung terus tuh, tanpa berbuka, tanpa sahur lagi, ya, ke hari Selasa. Bagi Rasulullah boleh tuh begitu. Nah, bagi kita haram, ya. Biar kita jagoan lah istilahnya. Punya kekuatan daya tahan lapar seminggu gitu misalnya. Kagak mati kita, kagak apa-apa pokoknya. Gua sanggup puasa seminggu. Enggak boleh. Ya, memang Allah udah haramkan puasa nyambung kayak begitu tuh, hukumnya adalah haram gitu, ya. Kok puasa begitu haram sih? Iya. Bukan apa-apa, nanti yang timbul bukan ahli ibadah jadinya. Tapi bisa jadi yang timbul adalah takaburnya gitu, ya. Puasa yang seharusnya mendidik manusia untuk menjadi tawadu, ketika ada orang yang mungkin punya kekuatan untuk wisal begitu, nanti yang muncul bukan tawadu malah tuh akhirnya, ya.
Yang muncul malah gagah-gagahan. Gua mah kalau puasa kagak 7 hari, gua kagak buka. Nah, ya kan? Munculnya begitu jadinya. Terus ada bentuk-bentuk mengejek orang lain yang puasanya normal, ya. Yang puasanya 1 hari buka gitu ya kan, maghrib buka, itu diejek-ejekin sama dia. Ya, lu mah baru puasa maghrib buka aja belagu, ya kan? Nih gua, ya kan, puasa 7 hari gak buka-buka kuat. Nah, itu begitu jadinya, ya. Maka nggak boleh, ya. Walaupun punya kekuatan tuh, ya kan, untuk puasa wisal, ya, 7 hari dah gitu mampu tuh. Nggak apa-apa gitu badannya, tetap hukumnya adalah haram, karena nanti efek yang muncul daripada itu bukan menjadikan orang tersebut menjadi hamba yang soleh, malah bisa jadi menjadi ya hamba yang takabur jadinya begitu, ya. Biasalah setan itu kan pasti ya mencari celah ya di mana supaya manusia bisa menjadi takabur, ya. Jadi apa namanya, dosa yang paling gampang disusupi ya untuk manusia itu adalah takabur, ya. Dan dosa yang paling ringan tapi paling bisa mencegah orang tuh masuk surga juga adalah takabur, dan setan ada di situ, ya. Setan, iblis itu adanya di takabur tersebut. Perhatikan ketika Allah nyuruh malaikat ya dan semua makhluk yang ada di langit untuk sujud kepada Adam, kan yang kagak mau sujud adalah iblis. Alasannya apa? Aba wastakbara gitu ya. Aba, dia enggan dan sombong, ya, takabur. Nah itu tuh. Jadi bagaimana nanti iblis, setan dan lain sebagainya mampu memasukkan nilai-nilai sombong melalui jalur ibadah, dan ini yang paling berat, ya, paling berat tuh. Nah maka dilarang bagi manusia untuk puasa wisol, supaya apa? Supaya tetap ya puasanya itu nanti bisa mengandung tawadu, ya, tidak mengandung takabur jadinya begitu. Wa yaqdi bi'ilmihi, dan Nabi bisa memutuskan hukum dengan pengetahuannya. Wayahkuma wayashhada li nafsihi, dan menetapkan hukum serta bersaksi atas dirinya sendiri, wa far'ihi, dan juga anak-anaknya, wa ala aduwihi, dan juga menjadi saksi yang memberatkan atas musuh-musuhnya, ya. Jadi kalau Nabi ingin memutuskan perkara, ya, langsung Nabi bisa melaksanakannya tanpa harus melalui proses pengadilan terlebih dahulu, gitu, ya. Wa tajuzu lahu syahadatu bimadda'ahu, dan boleh bagi beliau menjadi saksi atas apa yang didakwakannya. Jadi kalau Nabi nuntut sama orang, Nabi menuduh sama orang lain, Nabi sendiri yang jadi saksinya, boleh, ya. Kalau saya ya nuduh Nain sebagai maling gitu misalnya, ya, lalu yang jadi saksi saya, nggak boleh. Enak kalau begitu, habis-habisin aja saya ngomong, udah seenak waduk saya kalau begitu, ya kan. Nah itu begitu. Saya kalau nuduh dia jadi maling, yang harus jadi saksi orang lain, ya. Tapi kalau Rasulullah boleh kayak begitu, kira-kira begitu, ya. Rasulullah menuduh orang, mendakwa orang bahwa dia begini, siapa saksinya? Saya. Benar kalau buat Rasulullah, tapi kalau buat kita nggak boleh begitu. Walahu ahdu ta'ami ghairihi, dan dia juga boleh ngambil makanan orang lain, inih taja ilaihi, jika dia butuh, ya. Wa yajibu i'ta'uhu lahu, dan juga wajib memberikan makan itu kepada beliau. Ini juga nggak pernah nih Nabi kerjain. Nabi misalnya lapar gitu, ya, nyolong gitu misalnya makanan orang lain untuk Nabi sendiri makan, itu boleh tuh, ya. Dan orang yang tahu bahwa Nabi butuh tuh makan, tuh orang tuh wajib tuh ngasih sama Nabi, ya, kalau itu kejadiannya ada gitu. Wala yantaqidu wudu'uhu bin naumi, dan tidak batal wudunya dengan sebab tidur, ya. Nabi tidur katanya yanamu ainayya wala yanamu qalbi, ya, mataku tidur tapi hatiku tidak tidur. Maka bedanya Nabi
walaupun Nabi dalam posisi tidur, sangat memungkinkan Nabi tetap bisa mendapatkan wahyu. Ya, lihat Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, ya, itu kan mereka dapat wahyunya itu dalam keadaan tidur. Nabi Yusuf melihat saudara-saudaranya yang digambarkan dengan 11 bintang matahari itu, ya kan? Nah, itu kan dalam posisi tidur dia. Nabi Ibrahim menyembelih Ismail itu juga dalam posisi tidur. Kenapa? Yang tidur cuman matanya doang, hatinya enggak. Beda sama kita, ya kan? Kalau kita kan semua-muanya. Geledek bebunya juga gak kedengeran kita, ya kan? Nah, itu. Terus karena matanya doang yang tidur, maka wudunya tidak batal gara-gara tidur. Ah, cuman ya nanti Nabi sekalipun banyak nilai-nilai istimewa yang seperti ini, dikatakan wa aktsaru hadhil mubahat lam yaf'alhu, ya. Sebagian besar daripada keistimewaan yang sifatnya mubah ini lam yaf'alhu, Nabi tidak pernah melakukannya. Ya, kita nggak pernah dengar tuh ada hadis Nabi ngambil makanan orang lain gitu, ya, nggak ada. Walaupun tuh boleh, ya. Nah, itu. Terus Nabi mencontohkan tuh, ya, mencontohkan berwudu, mencontohkan dari tidur terus berwudu. Ini sebagai taklim namanya, ya, bahwa bagi umatnya itu apabila tidur maka wudunya menjadi batal. Bagi Nabi sebenarnya enggak batal, tapi Nabi mencontohkan Nabi habis tidur kemudian berwudu. Untuk apa? Ngajarin sama yang lain, karena yang lain hanya pribadi Nabi saja yang tidurnya kagak batal. Abu Bakar dah, ya, sahabat-sahabat besarnya tetap aja, ya, tidurnya menjadikan batal wudunya. Maka Nabi kalau habis tidur gitu, dia mencontohkannya dengan cara berwudu kembali, ya. Contoh yang paling gampang, Nabi itu pernah, ya, pulang perang begitu, jalan jauh, capek, nah, kemudian istirahat, ya. Istirahatnya itu udah nanggung dah bahasanya begitu. Mungkin kalau kita di sini ya ukur-ukuran jam 3:30 dah begitu, ya. Sekian menit lagi atau sekian 1 jam lah paling ya, itu subuh begitu. Tapi posisi Rasulullah tuh udah sangat lelah banget kelihatannya, ya. Sahabat yang lain juga begitu. Nah, akhirnya berhenti. Rasulullah berupaya tuh menjaga, kan kalau matanya Rasulullah kan tetap ngantuk, ya kan, gitu, tetap ngantuk. Kelihatan tuh matanya Rasulullah ngantuk, ya kan, dan lain sebagainya. Nah, akhirnya Bilal menawarkan, ya Rasulullah, kalau engkau mau tidur, tidur aja, ya. Nanti subuh saya yang bangunin, ya. Kamu sanggup? Bilal, ya. Kita lagi capek ini, sanggup ya Rasulullah. Udah tenang aja dah, tidur dah kalau gitu, ya kan. Nabi dibilang begitu, lagi capek, ya kan. Nah, kan Nabi manusia juga, tidur udah kan. Sahabat yang lain melihat Nabi tidur, ya, dan ada jaminan dari Bilal, akhirnya juga tidur juga, ya. Bilal yang habis jaminin begitu tuh, dia juga tidur. Ya kan? Dia tidur juga, ya kan? Habis gitu dia lagi yang bangunnya belakangan termasuk, ya kan? Nabi yang bangun, Bilal bangun, tuh bangun udah terbit matahari tuh, ya. Udah terbit matahari. Jadi Nabi bangun itu bukan karena bangun, tapi karena ada rasa panas matahari, gitu, ya. Nah, itu pada saat itu belum salat subuh, maka pada wudu termasuk Nabi dan sahabat lainnya lalu salat, ya. Salat udah di bawah di bawah matahari. Nah, berarti kalau gitu ada ajaran tuh, ya, bahwa Nabi berwudu, bahwa kemudian kalau kita salat subuh kesiangan tetap wajib menjalankannya begitu walaupun sudah siang begitu. Nah, itu banyaklah ya pelajaran-pelajaran yang diambil dari situ. Nah, ini ya yang demikian itu, tetapi ya katanya yang sifat-sifatnya mubah itu tidak dijalankan oleh Rasulullah. Asani yang kedua al-muharramat, ya, hal-hal yang sifatnya haram, ya, keistimewaan tapi pada perkara-perkara haram. Apa misalnya? Tahrimu shadaqati tatawwu alaihi wa tahrimu khattin
wa sya'rin wa maddil aini ila mata'in nasi. Yang pertama, haram bagi Nabi menerima sedekah sunnah atasnya, ya. Jadi mulai dari Nabi, Bani Hashim, Bani Muttalib tuh, ya, itu hukumnya menerima sedekah, hukumnya adalah haram. Nah ini kalau orang yang masih mengaku zuriyah Rasul nih, lalu kita kasih bilang, "Beb, nih sedekah," terus diambil, dosa tuh dia. Ya, nggak boleh tuh, hati-hati. Kalau ada Habib misalnya ceramah gitu, pas kita pengurus masjidnya gitu kan, bilang sama dia, "Beb nih sedekah buat ente." Diambil juga sama dia gitu, haram tuh ya. Bagi beliau, bagi Nabi dan Bani Muttalib, Bani Hashim itu bolehnya adalah hadiah namanya ya. Jadi jangan nyebut sebagai sedekah, tapi nyebutnya harus hadiah gitu. Kalau nyebutnya sedekah jadi haram tuh. Kemudian haram juga menulis ya, haram juga bikin syair, haram juga memandang ya mata kepada barang-barang milik orang lain. Itu bagi Nabi hukumnya adalah haram. Keistimewaan tapi itu hukumnya haram, ya. Kenapa Nabi dilarang menulis? Ada hikmah tersendiri, ya. Al-Qur'an itu masih berlangsung, maka Nabi itu katanya salah satu keistimewaannya tidak boleh menulis, ya. Haram menulisnya. Kenapa? Supaya menjaga jangan sampai dikatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah hasil tulisan Nabi. Itu begitu, ya, hasil karangan Nabi. Maka katanya sampai batas Nabi itu ya artinya Al-Qur'an itu selesai semuanya, itu Nabi katanya masih disebut sebagai An-Nabil Ummi, ya, Nabi yang tidak bisa baca dan juga tidak bisa nulis. Ketidakmampuan Nabi membaca dan menulis bukan sebuah celak gitu, bukan sebuah hina, ya, malah itu menjadi data penting bahwa Al-Qur'an yang turun ataupun nanti hadis yang ada hasil catatan para sahabat itu ya bukanlah rekayasa daripada Rasulullah itu sendiri, ya, baik ayat maupun hadis. Ya walaupun itu munculnya dari diri Rasulullah, itu pada dasarnya wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Itu begitu ya. Jadi apa bedanya alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim dan seterusnya dengan innamal a'malu binniyat gitu misalnya. Dua-duanya dari sisi kesamaannya datangnya dari Allah. Ya, wahyu. Dan Nabi nggak boleh mencatatnya, ya. Nggak boleh Nabi bisa menuliskannya begitu. Nah, nanti kalau kita pelajarin ulumul Quran tuh itu ada tuh sisi bedanya, di mana ayat, di mana hadis qudsi dan lain sebagainya, ya. Wa khainatul a'yun, dan pengkhianatan mata gitu bahasanya, ya. Wa hiya al-ima'u bima yazharu khilafuhu, yaitu berisyarat dengan menampakkan perbedaan yang nampak pada zahirnya, min mubahin, dari hal-hal yang sifatnya boleh, dunal khadi'ati fil harbi, bukan sebagai tipuan di dalam perang, ya. Mohon maaf nih, ini kita aja nih, kita nih mungkin kalau kita lagi naik motor sama orang, sama bini kita dah gitu, di depan kita ada perempuan cakep tuh pakai baju kurang normal bajunya, di belakang kita ada bini kita nih, ya, tuh pala kita nengok atau lempeng? Palanya lempeng, matanya, nah itu namanya khainatul a'yun tuh, ya. Matanya mah celangak-celinguk ya kan, tapi palanya lempeng. Kalau bini ngelihat kan seolah-olah kita kayak ini, kayak orang alim lah begitu ya kan. Kayak orang bener gitu kan, palanya lurus banget rasanya, tapi matanya kan bisa begitu. Bagi Nabi begitu tuh haram, ya. Kita juga haram juga sebenarnya terhadap yang haram, tapi kan kita langgar juga ya kan itu. Nah, itu seperti itu. Itu namanya disebut dengan khainatul a'yun. Nah, yang begitu Nabi boleh di waktu perang, ya. Kalau dalam kondisi biasa-biasa saja melakukan tindakan pengkhianatan penglihatan, nah itu hukumnya adalah
haram bagi Nabi, enggak boleh. Wal manni, ya, dan mengungkit-ungkit, ya, ai al-i'ta'i liyastaksura, yaitu memberi, ya, dalam rangka untuk bisa mendapatkan sesuatu yang lebih banyak lagi. Ini perbuatan-perbuatan yang bagi Nabi hukumnya haram, yang mungkin bagi kita tuh biasa-biasa saja tuh, ya. Wasalitsu, yang ketiga, bentuk-bentuk keistimewaan Nabi yang bentuknya adalah al-wajibat, yang bentuknya wajib. Minha wujubud duha, di antaranya adalah wajib melaksanakan salat duha, ya. Kita nggak tahu tuh duha wajib apa enggak tuh bagi diri kita aja gitu, ya kan. Jangan-jangan sempat kerjain, kalau enggak lewat gitu kan. Nah, itu mungkin kita begitu, tapi bagi Nabi wajib dia tuh, ya, beliau untuk melaksanakan salat duha. Wal witri, dan witir, ya, dijelaskan dalam hadis-hadis baik di bulan Ramadan ataupun di bulan-bulan lainnya, salat witir Nabi itu tidak kurang dari 11 rakaat, ya, dengan berdiri yang panjang, ruku yang panjang, sujud yang panjang, ya. Maka banyak cerita, ya, di dalam hadis Nabi matanya bungul-bungul, ya, karena begadangnya. Betisnya sampai apa? Bengkak-bengkak karena saking banyaknya berdiri. Untuk menunjukkan bahwa Nabi itu menjalankan kewajibannya itu, ya, melaksanakan salat witir yang hukumnya wajib. Nah, bagi kita nggak ada salat witir yang wajib, ya, kecuali mungkin kita nazar kali, ya. Nah, itu bisa, tapi kalau enggak, ya enggak. Wal udhiyah, ya, dan berkurban bagi Nabi wajib, ya. Bagi kita hukumnya adalah sunnah. Kadang-kadang kita mampu juga kita enggak kerjain tuh, ya. Padahal udhiyah itu bukan disunnahkan ketika mampu, ya, tapi udhiyah itu disunnahkan untuk setiap tahun. Nabi bilangnya, ya, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrubanna musallana. Siapa saja yang punya kelebihan rizki, ya, lalu dia kagak berkurban, maka dia tidak boleh mendekati tempat sholat kami. Rasul sampai kagak pengen gabung sama orang yang kagak mau berkurban, nggak mau berudhiyah. Patokannya apa tuh kalau begitu? Udhiyah itu kan kalau kita ambil patokan yang kambing paling murah sekarang berapa tuh misalnya? Ya, kemarin ada nggak kambing yang harganya 2 juta? Pada waktu korban kemarin nih, ada. Nah, di bawah itu ada lagi nggak? Hah? Standar 2 juta, ya. Nah, kalau seandainya standar korban harganya adalah 2 juta, lalu pada hari itu orang tuh masih punya duit 3 juta tuh, ya, maka bagi dia sebenarnya udah memenuhi syarat untuk wajib berkurban, bahasanya begitu kira-kira, ya. Kenapa? Duit 1 juta itu apabila ditambah dengan kurban yang dipotongnya, itu masih memungkinkan bagi dia untuk, ya, makan paling tidak dengan kurban yang dia potong, dan 1 juta mungkin, ya, beli berasnya dah mungkin 10 liter kali begitu. Beras 1 juta berapa liter kira-kira? Banyak kan ya, masih banyak. Kalau baru berasnya doang gitu, artinya kan daging kambing ada, ya kan? Nah, berarti kalau gitu paling kagak makan daging kambing dah, digoreng gitu misalnya, sama berasnya, itu kan nasinya masih bisa tuh kalau begitu. Maka berkorban bagi orang yang paling minimal punya duit 3 juta, setingkat Nabi, itu seharusnya udah wajib gitu, ya. Seharusnya itu begitu, udah harus begitu. Nah, tapi kan belum tentu orang yang punya duit segitu mau melaksanakannya, itu seperti itu. Nah, bagi Nabi nggak ada alasan tuh, ya, harus bagi Nabi melaksanakannya. Kemudian wasiwaki likulli salatin,
Dan wajib bagi Nabi untuk bersiwak pada setiap kali melaksanakan sholat. Bagi kita, kata Nabi, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli sholatin. Kalau kagak nyusahin, kata Nabi, ya. Kalau kagak nyusahin bagi umatku, maka aku perintahkan untuk siwak pada setiap kali mau melaksanakan sholat. Kalau kagak nyusahin. Artinya, kalau memang punya kesempatan yang luas, ya, dan memungkinkan kita bersiwak, harus tuh siwak. Ya, kita ini dah dengan bahasa yang sekarang pakai sikat gigi dengan odol dan lain sebagainya begitu. Pakai siwak dengan yang kayu arok bagus, ya. Kalau enggak ya sikat gigi yang sebagaimana yang ada di rumah. Walaupun mungkin kita tidak dalam kondisi bau mulut ke, bangun tidur ke, makan jengkol ke, pokoknya kalau mau sholat siwak. Ya. Bagi Nabi wajib, bagi kita kalau kagak nyusahin, kata Nabi. Maka kalau ada posisi di saat kita ya mau sholat tapi gosok gigi itu enggak nyusahin, maka seharusnya gosok gigi itu wajib dilaksanakan atau harus dilaksanakan pada waktu kita mau melaksanakan sholat, gitu ya. Wal musyawarah, demikian juga musyawarah itu wajib bagi Nabi, ya. Walaupun Nabi boleh tuh tadi memutuskan segala sesuatu dengan kehendaknya, tapi ya ternyata dalam hal yang sifatnya al-wajibat, Nabi wajib bermusyawarah. Ya, banyak keputusan-keputusan yang diambil pada waktu musyawarah yang walaupun pada waktu itu boleh dikatakan ya mungkin tidak sesuai dengan kepengennya Nabi begitu. Ya, banyak tuh kasus-kasus karena ini hasil musyawarah, akhirnya Nabi turut dengan hasil musyawarah begitu. Ya. Nah, kemudian wa taghyiri munkarin ra'ahu, dan wajib bagi Nabi merubah kemungkaran yang dilihatnya. Wa in khafa, sekalipun Nabi sendiri merasa khawatir. Wa in alima, sekalipun dia tahu anna fa'ilahu, bahwa pelaku kemungkaran tersebut yazidu fihi inadan, ya makin bertambah ya ingkar ketika kemungkaran tersebut dirubah ala mu'tamadi, menurut kaum atau pendapat yang mu'tamad, pendapat yang kuat. Artinya apabila di satu tempat, di satu waktu Nabi melihat kemungkaran, wajib bagi Nabi untuk merubahnya, memperbaiki kemungkaran tersebut. Sekalipun pelaku kemungkaran makin berani, makin ganas, makin apa, itu urusan belakangan. Yang penting bagi Nabi adalah wajib untuk merubah kemungkaran tersebut. Ya bagi kita mungkin ini kita mikir 7 kali, ya kan? Kalau kita merubah kemungkaran tapi akhirnya itu menjadi ancaman bagi kehidupan kita, mungkin kita mundur juga, ya. Nah, bagi Nabi itu wajib. Nah, ini kan berarti kalau gitu kan berat nih. Ya, hal-hal yang seperti ini yang kaitannya dengan hak orang lain dan orang lain berani melawan kita, ini yang termasuk perkara yang berat nih dalam kehidupan. Jadi kalau seandainya orang bilang enak ya jadi nabi, bininya sampai 9, nah yang giliran di sini ini enak ini kira-kira nih, ya. Giliran ngerubah kemungkaran, ya, di mana orang lain punya kepentingan, itu yang paling berat. Berani enggak tuh? Ya, harus tetap ngerubah. Jangan-jangan kalau seandainya kita bisa kayak begini, Allah mungkin berikan hak kali kepada kita. Oke lah kalau gitu, ya. Lu kawin dah lebih daripada 4. Dengan syarat bisa melakukan perubahan-perubahan kemungkaran. Nah, ternyata kan berat kita melakukan itu. Wa qada'i dainin muslimin mata mu'siran, dan wajib bagi Nabi untuk menunaikan ya atau ngelunasin hutang orang muslim yang mati dalam keadaan susah. Wajib itu bagi Nabi, ya. Bukan sekedar bantu gitu, ya. Ini ada orang nih punya hutang berapa juta, 2 juta, ya Nabi kasih dah nih gue tambahin 200.000, nggak bisa. Bagi Nabi 2 jutanya wajib, ya, dilunasin tuh begitu. Lah, kalau kita begitu ya kan, tiap ada orang mati, ada hutangnya, tiap ada orang mati, kedodoran juga. Itu susahnya tuh, ya, jadi Nabi. Jadi seandainya Nabi punya istimewa boleh nikah lebih dari 4, tapi kehidupan Nabi yang lain itu sangat luar biasa beratnya. Wazada fil ubab wujubu ratibatis subhi, dan ditambahkan di dalam kitab Al-Ubab bahwa Nabi juga punya kewajiban untuk melaksanakan salat rawatib, salat subuh,
ya. Tuh qobliyah subuh tuh bagi Nabi hukumnya adalah wajib. Jadi setingkat dengan sholat subuhnya bagi Nabi itu, ya. Maka salah satu sholat rawatib yang memang Nabi tidak tinggalkan itu memang betul, yaitu sholat subuh. Tadi itu kasus yang tadi itu, ya. Walaupun Nabi bangunnya udah matahari terbit begitu, bangunnya itu karena terkena sinar matahari, kan berarti matahari udah terbit kalau begitu, ya. Tapi pas bangun belum sholat subuh. Sholat qobliyah subuhnya harus bagi Nabi, wajib bagi Nabi untuk dikerjakan. Tapi sunnah bagi sahabat-sahabat yang lain termasuk kita juga. Kita juga begitu tuh, ya. Kalau seandainya bangun subuh kesiangan gitu misalnya, mau jam berapa ya dah, pokoknya udah matahari dah, pokoknya terbit dah tuh, ya kan. Itu yang namanya qobliyah subuh jangan ditinggal. Ya, qobliyah subuhnya jangan ditinggal, harus dikerjain, ya. Harus dikerjain karena fadilahnya sangat luar biasa besarnya, sekalipun ya sudah lewat gitu waktunya gitu. Ar-rabi'u yang keempat, al-fadailu wal ikram, yang sifatnya fadail, ya, sifatnya keutamaan dan kemuliaan. Minha diantaranya annan nikah fi haqqihi ibadatun mutlaqan, bahwa nikah pada hak Nabi adalah ibadah secara mutlak. Artinya apa? Tidak ada kata-kata bagi Nabi itu kalau Nabi nafsu sama Nabi nggak nafsu gitu misalnya. Nabi nggak bisa jaga diri, Nabi bisa jaga diri, lalu ibadahnya jadi ibadah, nggak bisa. Ya, bagi Nabi ya udah pasti bisa jaga diri, ya kan, dari perbuatan maksiat. Lalu Nabi nikah Nabi tetap jadi ibadah. Ya, bagi kita nikah itu belum tentu jadi ibadah. Ya. Kenapa? Paling-paling kita hanya dalam rangka menjaga hawa nafsu, jangan sampai berzina misalnya begitu, ya. Nah, itu kan jadinya akhirnya banyak variasi, ya. Bisa jadi nikahnya bukan ibadah, bisa jadi juga ibadah begitu. Tapi kalau bagi Nabi mutlak, ya, nikahnya Nabi adalah ibadah. Bi khilafihi fi haqqina, ya, berbeda pernikahan tadi itu pada hak kita. Fa innahu mubahun, ya, maka yang namanya nikah itu adalah mubah. Wal ibadatu aridatun lahu, sedangkan ibadah itu munculnya ya belakangan, munculnya tiba-tiba, kira-kira begitu, menjadi pengiringnya. Andaikan pernikahan tersebut memang bisa menjaga diri kita ya untuk menjadi lebih baik, maka nikah itu menjadi ibadah begitu. Wa tabdilu nisaihi ala sairin nisa, ya, dan mengunggulkan istri-istri Nabi dibandingkan dengan wanita-wanita yang lain, ya. Ini termasuk namanya fadail dan kemuliaan Nabi, bahwa semua istri-istri Nabi itu tidak ada yang bisa mengungguli keistimewaannya. Wa thawabuhunna wa iqabuhunna mudha'afun. Nah, ini yang berat, yang berat nih, ya. Pahala mereka dan juga hukuman mereka itu dilipat gandakan. Artinya apa? Istri-istri Nabi kalau beribadah, pahalanya bisa jadi lebih hebat bagi mereka. Tapi istri Nabi berbuat dosa, ya, dosanya juga libet juga jadinya, berlipat ganda juga. Wa hunna ummahatul mu'minina ikraman faqat, dan mereka adalah ibunya orang-orang yang beriman, ya, sebagai penghormatan. Kal ikrami fil ubuwati, sebagaimana memuliakan di dalam sifat kebabaan, lirijali wan nisa, bagi anak laki maupun bagi anak perempuan. Bagi istri-istri Rasulullah, ya, itu ketika dia udah menjadi istri Rasulullah, maka sifatnya dia adalah sebagai ibu bagi siapa saja, khususnya orang yang beriman. Artinya sebagaimana anak, ya, haram kawin sama ibunya, ya, maka semua, ya, siapapun orang yang sezaman dengan istri Nabi ketika Nabi udah meninggal, kan istrinya kan jadi janda semua tuh, ya kan, masih ada tuh 9 itu, maka satu pun dari istri Nabi tersebut sudah tidak boleh lagi dinikahi oleh laki-laki manapun, karena kedudukan istri-istri Nabi itu adalah ibu bagi orang lain, bagi umatnya, ya. Maka disebutlah istri Nabi itu sebagai ummahatul mukminin, ya. Jadi kalau gitu Aisyah misalnya itu istri Nabi,
andaikan kita masih ada tuh, ya kan, haramnya kita menikahi Aisyah sama seperti haramnya kita menikahi ibu sendiri. Ya, karena status Aisyah itu adalah ibu kita dilihat dari sisi keimanan. Ya. Kalau istri orang lain selain Nabi, ya, siapapun dia pokoknya, apapun jabatan dan kedudukannya, boleh dinikahi oleh laki-laki lain setelah ya suaminya meninggal atau dia bercerai gitu ya. Hanya istri-istri Nabi saja yang diperlakukan seperti itu. Sekali lagi, wa tahrimu su'alihinna, dan haram ya meminta kepada istri-istri Rasulullah illa min wara'i hijab, ya, kecuali melalui balik tirai ya. Jadi kalau datang nih ke rumah Rasulullah meminta sesuatu, nggak boleh di hadapan istri Rasulullah langsung. Kita harus mintanya dari luar. Ada apa nih, misalnya mau minta sesuatu, itu mintanya nggak boleh langsung kepada istri Rasulullah. Dzakara dzalika Asy-Syarqawi, demikian dijelaskan oleh Imam Asy-Syarqawi. Jamaah sekalian, ini ya pentingnya kita mengetahui keistimewaan Nabi seperti ini nih, agar jangan ada lagi tuduhan-tuduhan bahwa ya bahasanya itu Nabi enak gitu ya kan, kawin punya banyak bini dan lain sebagainya. Ingat, di balik keistimewaan Nabi memang diperkenankan punya istri, tapi juga Nabi punya kewajiban-kewajiban berat yang bagi kita berat untuk melakukannya. Ya, jangan dikira itu yang namanya salat duha, salat witir itu enteng. Ya, salat witir, salat. Nabi ngerjainnya nggak tanggung-tanggung masalahnya. Ya, ketika Nabi melaksanakan salat witir, ambil yang maksimal 11. Ya, 11. Ya, suratnya bukan kulhu semua. Ya kan? Kalau kita oke lah, ya kan, 11 nggak apa-apa, borong aja udah ya kan, kulhu semua dari awal sampai akhir. Ya kan, kagak. Nabi ya itu dari awal sampai akhir dikatakan disebutkan tuh oleh Aisyah betapa panjangnya, betapa lamanya rukunya, betapa lama sujudnya dan lain sebagainya, yang mungkin bagi kita nggak sanggup untuk melaksanakan. Dan itu Nabi kerjakan setiap malam, nggak ada bahasa libur. Ya, kali ada Argentina gitu main ya kan, terus salat witir libur dulu, nggak ada ya. Nah, ini beratnya tuh di situ. Maka dibalik ya apa yang Allah berikan keistimewaan bagi Nabi, ya ada banyak istrinya, ada apa, tapi juga dibalik itu ada kewajiban-kewajiban yang sangat berat yang mungkin bagi kita nggak sanggup untuk melaksanakannya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin hifzal mursalin sana'atal malaikatil muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna. Allahumma ja'alna wa auladana banatina wa dzurriyyatina min ahmi wal khair wa la taj'alna wa yahmin al-syarri wa dhurri wa qulubana wa qulubahum arifin wahdina wa yam salatakal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.